Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Aziz dengan NIM C1M023 10049. Program studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini berdirinya saya di sini untuk menjelaskan membahas tentang mikroorganisme, lahan kering, vegetasi tanaman, sama lahan produktif. Yang pertama, tanah dan keberlangsungan kehidupan. Peran tanah bagi kehidupan. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup, termasuk tumbuhan dan hewan. Tanah berperan penting bagi tumbuhan dan hewan. Tanah menyediakan nutrisi bagi tumbuhan, menjadi habitat bagi organisme tanah. Peran organisme tanah. Organisme tanah berperan sebagai dekomposer, mengurangi bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup, mengurangi polutan dalam tanah, menguraikan bahan kimia yang masuk ke dalam tanah, sisanya berhisap. Proses pembentukan tanah. Tanah terbentuk karena adanya pelapukan fisik kimiawi dan biologis. Faktor fisik yang mempengaruhi pelapukan adalah iklim, sinar matahari, dan curah hujan. Selanjutnya, lapisan tanah. Lapisan tanah terdiri dari horizon A, horizon B, horizon C, dan horizon D. Dapat dilihat dari gambar. Horizon A. Penjelasan itu, lapisan teratas terdiri atas campuran dari pelapukan batuan organisme hidup dan zat organik. Horizon B, lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dari lapisan di atasnya. Horizon C, lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia material untuk tanah yang paling atas, dan horizon D dapat dilihat penjelasan di atas. Selanjutnya kita masuk ke komponen tanah. Komponen tanah terdiri dari yang pertama yaitu batuan, dapat dilihat dari contohnya. Yang kedua itu humus, dan yang ketiga itu air, yang keempat itu mineral, dan yang terakhir itu komponen organik. Dapat dilihat contoh-contohnya. Selanjutnya kita akan masuk upaya menjaga kelestarian tanah. 1. Pengolahan tanah menggunakan tanaman penutup tanah. 2. Pengolahan terasering. 3. Mengurangi penggunaan pupuk kimia. 4. Pengolahan tanah yang tempat untuk pertanian monokultur. Yang kelima itu mendaur ulang sampah yang sulit terurai. Selanjutnya kita akan masuk ke lahan kering. Lahan kering adalah budidaya tanaman di lahan yang kering dan tidak tergantung air sepanjang tahun. Pertanian lahan kering biasanya dilakukan di daerah dengan pasokan air yang rendah. Dan terbatas. Pertanian lahan kering biasanya hanya tergantung dari hujan sebagai sumber air utama. Beberapa jenis tanaman yang dapat ditanam di lahan kering adalah sebagai berikut. Pertama adalah cabai. Kemudian tanaman palawija. Ketiga adalah terong-terongan. Yang keempat adalah umbi-umbian. Yang kelima adalah tanaman kacang-kacangan. Yang keenam adalah tanaman hortikultura. Yang ketujuh adalah pohon buah-buahan. Yang kedelapan adalah tanaman hias. Selanjutnya yaitu analisis vegetasi. Vegetasi merupakan kumpulan tumbuh-tumbuhan, biasanya terdiri dari beberapa jenis yang hidup bersama-sama pada suatu tempat. Dalam mekanisme kehidupan bersama tersebut terdapat interaksi yang erat baik di antara sesama individu penyusun vegetasi itu sendiri. Analisis vegetasi adalah cara mempelajari susunan komponen jenis dan bentuk struktur vegetasi atau masyarakat tumbuh-tumbuhan. Pengamatan parameter vegetasi berdasarkan bentuk dari pohon
perdu serta herba, suatu ekosistem alami maupun binaan, serta terdiri dari dua komponen utama yaitu komponen biotik dan abiotik. Baik, langsung saja kita akan masuk ke tujuan dari praktikum. Dapat dilihat dari animasi tersebut. Terus alat dan bahannya. Alat dan bahan yang digunakan adalah petak tanpa batas, tali, benang, label gantung, dan lain sebagainya. Terus ada metode praktikum. Metode praktikumnya dapat dilihat dari metode praktikum yang digunakan adalah metode survei yang dengan teknik penentuan kurva spesies area dengan menggunakan peta contoh 25 cm sampai dengan 0,25 meter. Nah, kita masuk ke praktikumnya ya. Dapat diperhatikan selanjutnya yaitu lahan produktif. Lahan produktif yang dapat didefinisikan sebagai lahan yang memiliki tingkat produktivitas tinggi, memerlukan pengolahan yang efektif untuk meningkatkan produktivitasnya. Penggunaan mikroorganisme tanah dapat menjadi bagian dari strategi ini karena mereka dapat membantu meningkatkan kualitas tanah dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Sekian, terima kasih.